semua, kembali lagi di MGT Entertainment. Kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Ada Kang Adriansyah dari Manajemen Angkatan 2023. FYI ya guys, Kang Adriansyah ini kemarin jadi OCP Elemen 2024. Pada kepo kan sama cerita perjalanannya sampai jadi OCP? Langsung aja kita mulai. Halo Kang. Halo, selamat pagi. Halo, jadi gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Vina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, bagus. Oke, mungkin boleh perkenalan sedikit dulu nih Kang buat yang nonton. Oke. Halo teman-teman Kewa Manajemen. Aku Adrian, aku selaku mantan OCP Elemen 2024 yang kemarin baru aja selesai. Aku dari Manajemen 2023. Oke. Langsung kita mulai aja ya Kang. Boleh. Ayo. Oke, nah dari yang aku tahu, Kang Adri ini kan kemarin sempat jadi OCP Elemen ya. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kang Adri itu pengen jadi OCP? Nah ini mau jawaban pendek apa mau jawaban panjang? Boleh yang panjang tuh Kang. Kayak jawaban panjangnya, nggak mau jawab kamu. Oke, kalau gitu saya juga nggak mood ya. Selesai gitu. aja ya. Selesai ya. Oke. Gak bisa gitu dong. Oke. Oke, jadi awalnya tuh karena pas dulu itu tuh lumayan fokus ke elemen gitu pas jadi staff masih fokusnya tuh di elemen karena kan kalau aku sih dulu kepanitiaan pertama ya sama aku jadi mahasiswa gitu semester 1. Nah, terus setelah berjalannya waktu, aku lama-lama jadi enjoy gitu di elemen. So aku belajar kayak dari segi teknisnya, segi perseratan apa segala macam. Aku mulai mempelajari lah. Aku juga asesmen. Nah akhirnya mungkin keputusan aku kayak apa nyoba ya jadi ketua pelaksananya gitu. Karena dilihat juga elemen ini acara yang fun gitu. Jadi aku tertarik nih buat jadi ketua di situ. Gitu. Oke, next question nih Kang. Ya. Saat memutuskan ingin jadi OCP Elemen, ada hambatannya nggak sih Kang? Hambatan lebih ke proses untuk menjadi keputusan ya, lebih ke meyakinkan diri aja sih karena ya namanya juga kita jadi orang paling tinggi lah di acara yang itu gitu, jadi kan kayak kita harus tanggung jawab, harus telaten lah buat ngurusin acaranya, jadi kayak masih agak sedikit meragukan diri aku, cuman kayak ya udahlah kita coba aja gitu, dan alhamdulillahnya bisa gitu. Oke, Gitu sih. keren banget ya guys. Berarti kan setahu aku kalau mau jadi OCP itu ada biddingnya ya. Boleh diceritain dong kayak apa sih yang dipersiapkan kaliku saat bidding, terus pokoknya sampai sesudah bidding tuh apa aja persiapannya Kang gitu. Ini disclaimer agak panjang sedikit, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi awalnya aku bidding tuh kan ya biasa lah ya open recruitment untuk untuk OCP gitu kan. Yaudah aku daftar. Nah setelah daftar aku baru kayak maaf ada yang lewat. Jadi aku kan MS nih. Iya, bener. Aku MS terus pas di MS tuh ada pembagian PIC lah, pembagian PIC ke proker. Nah kebetulan aku dapat elemen. Kalau misalnya aku nggak jadi ketua, aku jadi supervisor ya di elemen. Tapi aku mikir kalau misalnya supervisor tanggung aku jatuhnya. Maksudnya kayak aku pun bingung kalau supervisor tuh apa aja yang harus dikerjain. Akhirnya aku kayak memutuskan buat ya udahlah jadi ketuanya aja sekalian gitu kan. Karena kan aku dari MS juga, terus anak-anak MS juga kayak support banget elemen gitu, jadi kayak ya udahlah coba aku buat turun gitu. Nah abis itu setelah open recruitment buat OCP aku coba daftar dan gak nyangka tiba-tiba ada 5 saingannya. 5 orang, dari itu juga dari MS 3, dari divisi lain 2. Gimana nih, maksudnya kayak kita bersaing sama divisi yang sama gitu kan untuk dapat satu jabatan. Nah long story short, akhirnya aku coba tetap buat bidding, buat asesmen, buat mikir inovasinya mau apa. Terus aku coba tanya-tanya ke teman-teman apa sih yang kurang dari elemen tahun lalu, apa yang mau dibawain dari elemen tahun sekarang nih. Terus ekspektasi mereka tuh apa sih buat elemen tahun ini. Nah, yaudah dari situ aku mulai rancang grand design, aku mulai balik lagi asesmen lagi. Aku udah merancang grand design pun tetap asesmen ya. Maksudnya kayak asesmen grand design tuh kira-kira udah proper belum nih buat aku siap bidding. Nah, fun fact itu nggak cuma nyiapin grand design, aku nyiapin motivation letter juga. Terus aku masukin kayak KTM ya, administratif tuh. Nah, terus setelah waktu bidding itu deg-degannya makin kerasa. Karena banyak panelis yang menurut aku pasti akan kritis pertanyaannya. Bener. Dan ditambah aku jadi urutan kedua yang maju. Alhamdulillahnya ke awal sih, karena kalau saya di akhir aku udah pasti lumayan ngeblank dan makin pressure. Nah setelah bidding, pengumuman dan fun fact ya, pas pengumuman itu aku di hari yang sama pas aku kalah jadi ketua angkatan. Oh. Ya, jadi kayak
ya udah aku ketua angkatan tapi aku dapat elemen. Ya itu ada baiknya lah. Nah terus setelah itu aku langsung nyari jajaran ring satunya lah, yang dimana alhamdulillahnya juga lancar gitu. Kemudian nyari ring 2-nya manajer juga agak lumayan sulit, cuman tetap masih ada di range timeline yang aku buat. Udah setelah itu kita bikin rancangannya apa, bikin timelinenya apa, terus kita bikin setiap regulasi di permainannya, apa aja game yang mau dibawa dan lomba-lombanya apa. Nah akhirnya ya udah setelah kita rancang semua, kita proper, kita masuk ke urusan persyaratan dari proposal, surat izin kegiatan segala macam. Nah itu yang agak ribet sih, dan agak harus teliti lah. Dan akhirnya aku dibantuin sama sekre aku, si Marsha. Nah setelah itu ya udah kita mulai ngerancang proposal, terus bikin SIK, dan akhirnya ya semua lancar dan alhamdulillahnya bisa terjalani dengan tepat waktu semua. Berarti kayak bener-bener such a dedication gitu ya Kang buat elemen lo jadi staff magangnya, sampai bisa jadi OCP, terus kayak walaupun tadi sempat nggak lolos jadi ketua angkatan tapi berhasil jadi OCP gitu ya Kang. Oke, jadi untuk next question nih Kang, waktu Kang Adri kepilih nih buat jadi OCP, perasaannya gimana tuh Kang? Campur aduk sih, karena di satu sisi juga aku ngerasa kayak masih mungkin belum siap, karena secara presentasi juga aku nggak puas karena pas jawab pertanyaan tuh mungkin aku masih ada sedikit angel-angelnya. Terus setelah kepilih pun sebenarnya jujur bingung apa yang harus aku lakuin, karena ya udah kepilih nih dan acaranya sangat masih lama, dari bulan Februari ke Maret gitu biddingnya, kepilihnya juga bulan segituan, acaranya baru mulai Oktober. Cukup panjang jarak kayak gitu. Aku juga bingung nih apa yang harus aku lakuin dulu. Di satu sisi juga mungkin nabrak sama proker lain yang salah satu jadi hambatan elemen dengan nyari SDM-nya karena banyak tabrakan sama proker lain. Nah itu sih, karena jadi kayak aduh bisa nggak ya elemen ini jalan nggak ya, apa mau jalanin seadanya tapi akunya sendiri nggak mau. Nah yaudah akhirnya aku kayak mikir coba dulu aja deh, gas dulu aja gitu. Mulai satu-satu dirinciin apa aja harus dikerjain, dan ya alhamdulillahnya selesai semua. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, untuk nyiapin semuanya setelah terpilih itu ribet nggak sih Kang atau santai? Karena acaranya itu masih lumayan panjang ya, dari aku setelah keterima itu pace-nya di awal agak nyantai emang. Pace-nya di awal kayak nyantai, terus kayak mungkin aku ngerjain sedikit dibantu lagi sama VP aku. Dan ya akhirnya tapi setelah makin lama, setelah mulai masuk semester 3, terus setelah mulai mendekati itu malam-malam makin rush-nya makin kencang gitu, makin tinggi lah pressure-nya juga buat aku. Nah jadi kayak di awalnya nyantai tapi tiba-tiba di akhir banyak hektik yang tiba-tiba banget, yang kayak tiba-tiba yang venue-nya nggak bisa dipakai, yang hujan, terus yang peserta belum datang, yang dimana kayak itu beran force major banget lah, yang nggak bisa aku prediksi banget. Nah itu sih yang kayak hal yang tiba-tiba yang bikin aku tuh menurut aku ada sedikit kesahin tuh di bagian situ ya. Rada hektik gitu. Rada hektik banget. Oke, tadi kan Kang Adri cerita kalau misalnya di awal tuh lumayan nyantai, terus kayak menuju acaranya lumayan hektik gitu. Jadi selama persiapan yang hektik itu ada kendala dengan time management nggak Kang? Oke, jadi sebenarnya kendala di time management itu lebih ke gimana kita buat ngatur kuliah sama buat ngatur reborn gitu. Karena jujur sebagai kalau reborn di mentor tuh menurut aku agak lumayan banyak tugasnya. Terus kuliah juga materinya padat gitu. Jadi kayak ya emang waktu yang bisa aku urusin buat elemen paling dari weekdays, dan itu pasti malam gitu. Karena aku juga ada weekly meet MS, terus ada BEM juga kan. Jadi kayak agak sedikit susah nih awalnya buat ngatur elemen ini harus dikerjain kapan. Tapi setelah aku mikir, prioritas aku sekarang kayaknya harusnya ke elemen karena udah mulai mendekati hari H. Jadi ya udah setelah aku coba nih pikirin gimana caranya, akhirnya ya udah aku mutusin buat setiap malam tuh aku harus review elemen. Terus paginya sebelum kuliah aku mungkin review sedikit tentang matkul yang bakal dibahas, sama udah hari Jumat libur, nah itu udah waktunya aku ngurusin reborn gitu. Jadi kayak oke, fine, mungkin
cara ngaturnya untuk sementara sampai rigor selesai kayak gini dulu gitu. Nah ya udah selama dari awal sama sampai rigor selesai aku kayak gitu terus, dan ya alhamdulillah kehandle semua lah. Tapi berarti at least tuh nge-handle-nya nggak begitu susah ya Kang, karena lumayan terstruktur gitu ya? Ya harusnya ya, tapi ada juga beberapa yang waktu buat kayak tiba-tiba gitu, kayak misalnya aku malam nggak bisa ngerjain elemen nih, entah itu ada tugas, entah itu ada tiba-tiba telepon dari kadep BEM aku misalnya. Nah itu yang kayak, aduh gimana ya cara bisa ngerjainnya, ya mau nggak mau mungkin antara waktu tidur yang nggak benar atau paginya nggak kuliah, udah gitu aja. Pasti harus ada, menurut aku harus ada yang dikalahin satu sih. Gitu. Bener-bener. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, saat elemen berlangsung masalah-masalahnya cukup banyak kan? Kalau dari Kang Adri sendiri, apa ada solusi tertentu yang mungkin bisa dilakukan? Oke. Sebenarnya dari awal tuh masalah yang paling banyak tuh ya yang menurut aku paling banyak ya, itu di venue sih. Jadi waktu awal opening itu kan venue-nya di Bahasan ya. Di Bahasan itu kayak tiba-tiba aja ada yang pakai gitu tanpa ada konfirmasi ke kitanya gitu. Nah akhirnya setelah kita nego-nego ya emang mereka kalah terkait persuratan. Kemudian pas arte itu lumayan hektik lah, lumayan nggak ada kendala, cuman lumayan hektik dari segi dekor tuh banyak banget. Terus dari segi konsepnya, dari segi marketingnya tuh banyak banget yang harus dikerjain. Karena itu full, kalau aku bisa bilang full hamin seminggu sebelum art day itu persiapan yang benar-benar matang, dan alhamdulillahnya lancar gitu. Nah terus pas mau closing itu, sebelum closing itu kan ada basket dulu ya. Basket itu awalnya di timeline aku di tanggal 25 November. Aku udah izin juga ke UBU, udah udah ke WLT juga, tapi tiba-tiba dari pihak WLT-nya nih cancel karena ada acara rektorat. Dan lebih parahnya lagi, acara rektorat itu nggak jadi. Jadi aku kayak nggak bisa pakai bahasannya di tanggal 25. Rektoratnya juga nggak jadi pakai, kosong jadinya. Harusnya aku bisa. Dan dikabarinnya itu sangat-sangat mendadak, jam 5 sore waktu itu. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Terus sama yang terakhir tuh pas final futsal. Nah pas final futsal itu kan hujan. Tiba-tiba banget aku nggak tahu kalau balasan itu ternyata bocor atapnya. Iya. Atapnya bocor dan bikin kondisi lapangan tuh basah. Jadi sangat bahaya untuk dilanjutin itu. Jadi ya udah, nah itu di situ mikir banget lah, apakah harus pindah venue, apakah kita harus nunggu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Jadi kita nunggu dan alhamdulillahnya hujannya reda dan bisa pakai bahasa. Paling terus yang mungkin ada sedikit clash sama proker jurusan lain yang sama, tapi kayak nggak bisa aku ceritain secara lengkap gitu karena nggak enak sama orangnya juga. Bener. Jadi kayak udah sih, paling hambatannya yang paling besar menurut aku tentang venue sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, ekspektasi Kang Adri terhadap elemen tahun ini besar nggak sih? Kalau besar, boleh dong diceritain ekspektasi apa aja yang diharapin gitu? Iya, gini, gimana ya? Sebenarnya naik turun. Waktu awal itu yakin kalau elemen ini bisa jalan gitu. Bisa jalan nggak bisa, cuman kayak apakah memenuhi ekspektasi dari Kema? Karena kan ini buat acara dari kita untuk Kema juga. Tapi di awal tiba-tiba aku ragu karena kayak aku tiba-tiba stuck, nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Terus aku juga mungkin agak sedikit demot di tengah-tengah gitu. Akhirnya yang bikin kayak ekspektasi aku tuh agak sedikit turun. Nah, tapi karena mungkin aku dapat orang-orang yang berkualitas, aku bisa percaya sama mereka dan mereka juga nyemangatin aku buat terus jalanin elemen sampai selesai. Dan setelah aku lihat kemauan mereka dalam ngurus elemen ini tinggi gitu ya, aku juga nggak mau kalah sama mereka. Karena kan aku sebagai ketuanya, masa aku nggak semangat gitu ya, yang orang-orang yang bekerja sama aku semangat, kan nggak enak ya. Nah terus ya udah akhirnya ekspektasi awal aku yang sempat ngedrop, akhirnya balik lagi sesuai sama apa yang ekspektasi aku di awal. Nah ya udah, setelah dari situ aku coba sampaikan apa yang aku mau ke setiap manajernya, apa yang mungkin harus mereka lakukan, dan akhirnya
Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi aku. Melebihi ekspektasi aku yang dimana lumayan antusias Kemal lumayan tinggi lah buat nyambut elemen ini, dan aku bersyukur banget sama hal itu sih gitu. Jadi ekspektasi aku yang awalnya tinggi ternyata bisa melebihi ekspektasi yang aku yang tinggi tadi, itu aku bersyukur banget. Oke, berarti bisa disimpulin kalau misalnya support dari teman-teman panitia dan juga kontribusi mereka tuh benar-benar berpengaruh banget ya Kang terhadap kesuksesan elemen ini. Oke, jadi untuk next question, kemarin tuh aku jujur amazed banget sama Art Day ini Kang. Itu keren banget lah, sampai kayak ada banyak tenan-tenan gitu kan Kang. Kesan-pesan dari Kang Adri sendiri buat Art Day kemarin tuh gimana nih Kang? Kesan-pesan nggak banyak kata yang bisa aku kasih gitu selain spektakuler. Sebelumnya kredit dulu untuk Reksi sebagai manajer dan Lea sebagai asisten manajer serta staff-staffnya yang menurut aku dari mulai first meet terus dari mereka ngerancang acara tuh bagus banget lah. Terus aku juga ngeliat Reksi dan Lea ini punya konsep yang dimana emang mereka tuh gitu kayak apa ya, kayak punya sense of art yang tinggi banget gitu. Jadi mungkin mereka mau menuangkan itu di elemen ini, dan aku bersyukur aku nggak salah narik orang, aku nggak salah untuk milih orang mereka jadi manajer art. Nah, Art Day ini itu tuh kan konsep baru banget nih teman-teman. Konsep baru yang dimana sebelumnya nggak pernah ada nih, kayak apa sih Art Day itu? Orang-orang pun bingung sampai dimana aku ngejelasin ke banyak orang, terus kita sebar poster di final basket BFF itu. Kita bikin poster kecil-kecil, terus kita undang orang, random aja kita ngasih poster-poster. Besok ada Art Day loh, gitu. Art Day itu apa? Manajemen Art Day ada di posternya. Terus kita mulai kayak invite-tenan, itu tuh hal yang menurut aku paling paling menjual di Art Day. Terus lomba-lomba juga gak kalah menarik, kayak lomba art solo vokal, band sama canvas painting tuh yang menurut aku digabung sama dengan ada tenan-tenan tuh bikin makin banyak audiensnya gitu. Nah tapi fun fact, pas Art Day itu aku baru datang sekitar jam 7 malam karena di paginya aku ada musibah yang sangat gak bisa aku kendaliin, dan akhirnya aku harus baru bisa hadir tuh pas jam 7 malam itu. Tapi so far setelah aku datang pun nggak ada masalah yang gimana-gimana. Alhamdulillah nggak ada masalah, dan mungkin sedikit ada hujan tapi itu nggak pengaruh lah, nggak terlalu berpengaruh sama jalannya acara. Jadi ya menurut aku kalau aku bisa rating Art Day dari 1 sampai 10, 11. Melebihi ekspektasi banget. Bener-bener. Menurut aku juga, aku kayak bener-bener amazed banget sama Art Day kemarin. Ya kamu peserta juga kan? Iya, aku kan panitia juga nih kan. Panitia. Iya bener. Staff Reksi kan? Iya bener. Bagus. Aku apresiasi. Nah, berhubung elemen udah selesai nih ya Kang, mau nyampein pesan nggak Kang buat panitia-panitia atau peserta ataupun orang-orang yang sudah meramaikan elemen 2024 ini? Nah, aku mau nyampein apresiasi kepada panitia yang udah mau ngerancang acara, mau kerja sama aku, mau bikin elemen jalan lah. Aku juga mau terima kasih sama peserta yang udah mau ngeramein elemen, karena tanpa ada peserta elemen nggak mungkin bakal bisa jalan. Siapa yang mau ikut lomba, siapa? Terus aku juga terima kasih kepada manajer Asmen aku, Teh Ica sama Kang Eza, yang banyak banget ngasih insight, banyak banget ngebantu aku, apalagi menyelesaikan masalah-masalah di elemen. Aku juga mau ngasih sama Kang Zimran sebagai mantan OSIP elemen 2023 yang menurut aku ilmunya banyak banget turun ke aku. Aku juga mau terima kasih sama steering committee lainnya yang udah ngebantu aku. Terus kesannya tuh selama di elemen banyak banget pelajaran yang aku dapetin, entah itu hard skill maupun soft skill. Nah itu yang menurut aku elemen ini adalah salah satu pijakan atau batu loncatan yang menurut aku banyak banget manfaatnya ke aku, dan aku merasa aku berkembang banget setelah aku jadi OSIP elemen ini. Dan ya alhamdulillahnya banyak hasil yang bisa aku petik. Terus pesen untuk elemen tahun depan, semoga bisa dapet OSIP yang mungkin emang passion, yang bisa ngehandle elemen dengan baik dan emang into banget ke elemen. Karena kalau misalnya kita mungkin suatu proker dan kita nggak into banget, kayak mungkin nggak bakal semaksimal apa yang kita harapkan. Next ya, semoga angkatan 24 yang bakal jadi OSIP elemen boleh tanya-tanya ke aku apa aja tentang elemen. Dah, gitu aja. Sekian. Oke guys, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita bakal tutup aja ya.
Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kang Adriansyah yang udah berkenan buat podcast kali ini. Makasih banget juga udah undang aku. Makasih ya Kang. Terus buat teman-teman yang udah nonton juga, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share and subscribe. Sampai jumpa di konten MGT Entertainment selanjutnya. Bye.